Masalah ya, ada apa Anda? Saya akan mengikuti konseling. Oke, kita sering silakan masuk. Ingin Anda ingin duduk di mana? Oke, silakan. Baik, sebelum kita konseling, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, kita berkenalan dulu ya. Perkenalannya dari Bapak dulu atau dari Anda? Dari Bapak dulu. Oke, dari Bapak dulu. Baiklah, perkenalkan nama Bapak Riki Saputra. Anda bisa memanggil Bapak Pak Riki. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Lutfin. Biasa dipanggil Rizky. Oh, Rizky. Oke, Rizky. Sebelumnya Rizky tahu belum apa itu konseling? Belum. Oke, Bapak akan jelaskan apa itu konseling. Konseling ialah strategi layanan DK yang mana itu pemberian bantuan seperti pemberian solusi dari masalah yang dihadapi oleh klien atau yang meminta konseling. Dan juga pada konseling itu ada dua komponen. Yang pertama, Bapak sebagai konselor, Anda sebagai Rizky sebagai klien. Nah, Bapak sebagai konselor itu yang memberikan solusi atau pemecahan masalah dari yang Rizky alami, dan Rizky sebagai klien yang ingin melakukan konseling serta mencari bagaimana solusi terbaik dari permasalahan yang Rizky alami. Nah, untuk konseling ini kita melakukannya secara tatap muka seperti yang kita lakukan pada saat ini. Untuk konseling ini juga ada 4 asas yang perlu Rizky ketahui. Yang pertama itu asas keterbukaan, di mana di asas keterbukaan ini Rizky menceritakan masalah itu secara terbuka, tidak ada yang Rizky tutupi. Karena jika ada yang Rizky tutupi, otomatis masalah ini akan sulit ditemukan solusinya. Oke, untuk keterbukaan Rizky paham? Nah, masuk kita ke asas kedua, kenormatifan. Dan maksudnya asas kenormatifan ini, Rizky aktif dalam konseling. Dimana itu ya aktiflah itu menceritakan masalahnya, atau ingin misalnya Rizky masih ragu terhadap masalah Rizky itu maupun solusinya, silakan Rizky tanyakan kembali. Nah, untuk yang ketiga itu ada namanya asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini Bapak ingin bertanya pada Rizky mengikuti konseling ini karena terpaksa atau sukarela? Yang sukarela. Sukarela, oke. Nah, masuk kita ke asas keempat, itu asas kerahasiaan. Yang mana di asas kerahasiaan ini masalah yang Rizky alami itu tidak akan Bapak beritahukan kepada orang lain. Dimana yang tahu hanya kita berdua. Bukanlah berdua. Dimana yang tahunya adalah Bapak, Rizky, dan Allah saja. Kita bertiga saja yang tahu. Nah, dan untuk ini kenapa Bapak bilang tidak Bapak beritahu kepada orang lain? Itu kecuali Rizky mengizinkan untuk memberitahukan kepada orang lain. Baru Bapak beritahu pada orang lain. Tapi jika Rizky tidak mengizinkan, ya itu hanyalah kita bertiga. Ya. Untuk asas ini Rizky paham? Ya. Oke, kalau begitu silakan Anda Rizky ceritakan masalah yang dialami sekarang. Masalah saya itu mudah lupa dan sulit berinteraksi dengan teman-teman sekitar. Ya, tapi ada 2 masalah ya yang Rizky hadapi. Rizky itu mudah lupa dan juga sulit berinteraksi dengan orang sekitar. Oke. Dari masalah yang Rizky alami, Bapak akan bertanya pada Rizky, sejak kapan Rizky mudah lupa? Mudah menjadi orang yang mudah lupa? Lama. Sudah lama dialami ya. Ya. Mudah lupanya itu dalam bentuk apa Rizky? Misalnya pelajaran atau kadang lupa membawa barang yang dibutuhkan. Biasanya Pelajaran. Ya. Tapi Rizky itu mudah lupa dalam pelajarannya. Ya. Dan Bapak yang kedua itu masalah Rizky untuk yang kedua ini kan sudah berinteraksi dengan orang sekitar. Nah, gimana kalau di panti bagaimana sosial Rizky? Apakah sama teman-temannya dekat atau bagaimana? cuma beberapa orang dekat. Beberapa orang. Ada nggak sekitar 5 orang? 5 orang ya.
lebih ada ya. Iya. Oke. Kalau di sekolah bagaimana? Jadinya cuma 10 orang semuanya. Udah banyak 10 ya. Itu 10 orang itu di sekolah satu kelas atau beda kelas? Ada yang beda kelas, ada yang satu kelas. Oke. Jadi ada yang beda kelas, ada yang sama satu kelas ya. Oke. Nanti di sini Bapak rangkum masalah yang harus dialami ya. Berarti untuk yang masalah rezeki yang pertama itu mengenai mudah lupa, itu mengenai pelajaran. Nah, dari hal itu ada nggak rezeki seperti mau tiba di panti itu kayak mengulang kembali pelajaran itu? Ada. Ada ya. Oke. Untuk yang kedua nih Rizky, untuk sosialisasi ini, udah pernah nggak Rizky mencoba itu menjalin interaksi lagi dengan teman-teman sekitar, misalnya lebih di luar yang ya disebutkan 5 orang dan 10 orang itu? Biasanya ada tapi agak canggung. Dulu gitu ya. Oke. Baiklah. Dari dua masalah itu, Bapak akan memberikan beberapa tips atau nasihat atau lebih tepatnya informasi lah supaya Rizky bisa menghadapi masalah yang Rizky alami. Nah, tips yang pertama untuk masalah yang mudah lupa ini. Nah, kalau dalam Islam itu ada namanya itu murajaah Rizky, yang mana itu mengulang kembali suatu hal. Ibadah bukan cuma mengulang untuk menghafal Al-Quran aja. Bisa kita gunakan murajaah itu untuk mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Nah, itu boleh kita terapkan dalam satu hari itu boleh 1 kali. Untuk waktunya itu, waktu penerapan murajaahnya itu tergantung Rizky kapan Rizky bisa melakukan murajaahnya. Misalnya setelah sholat isya atau sholat isya kan itu ada bisa makan bareng sama itu. Nah, setelah makan itu kok Rizky mau melakukan murajaah itu boleh. Atau Rizky mengumpulkan murajaahnya sepulang sekolah, misalnya sepulang sekolah itu jika Rizky tidak ada kegiatan. Dan juga, ada itu untuk yang bisa ingatan kita itu lebih cepat lagi ada doanya itu nanti bisa Rizky cari di Google. Nah, Rizky ada apa kan? Ada. Nah, bisa Rizky cari di Google nanti apa doanya. Nanti pada setiap sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, bacakan doa itu. Nah, insya Allah itu yang sisi Allah itu akan terkabulkan. Jadi baca doanya itu nanti Rizky. Tambah juga itu membuat ingatan kita semakin kuat. Nah, makanya kita lanjutkan baca Al-Quran, karena baca Al-Quran itu membuat ingatan kita juga semakin kuat. Jadi tips yang kedua mengenai sulit berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Memang untuk berinteraksi dengan orang lain itu membutuhkan waktu dan juga membutuhkan yang namanya itu keberanian. Karena untuk berinteraksi dengan orang lain kan kita perlu berani, gitu kan? Yang berani, gimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Nah, kalau dari apa untuk cara pertamanya itu kita sapa aja dulu seperti biasa. Saya sapanya kayak Rizky bisa manggil temannya gimana? Kamu langsung panggil nama. Kita kayak panggil nama aja dulu gitu. Saat dia mau balas, dia Rizky. Di sana Rizky boleh baru melanjutkan. Di sana kayak basa-basi aja dulu gitu. Ini tadi bagaimana ya ibunya menjelaskan? Saya Rizky kurang paham pelajaran matematik. Nah, di sana nanti Rizky juga tanyakan sama dia basa-basinya. Ini bagaimana ya untuk tugas matematiknya? Aku kurang paham. Nah, boleh nggak tunjukin gimana caranya? Nah, di sana nanti akan terjadi lagi itu komunikasinya. Nah, untuk yang kedua, cara yang kedua untuk komunikasi ini kita nggak usahakan jangan canggung sih. Gimana? Berarti kita tuh sadar. Dibalik karena kita itu makhluk sosial. Bisa nggak manusia hidup tanpa manusia yang lain? Nggak bisa kan? Nah, di sana kita gimana? Ada 3 tahap dari situ. Lakukan, paksa, terbiasa. Nah,
dari sana kita akan kita bisa melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, kita pertama itu lakukan kayak seperti menyapa orang. Yang kedua, paksakan diri kita untuk bisa komunikasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga, terbiasa. Nah, dari paksa itu nanti kita terbiasa menjadi hubungan dengan orang lain nantinya. Seperti dari teman itu bisa lebih dari teman, bisa ke masyarakat juga nantinya. Nah, itu bisa memberikan pada lingkungan. Dan juga misalnya tentunya pada abang dulu, kenapa memberikan seperti itu pada Rizky? Karena waktu Pak sekolah dulu, Pak dulu juga mengalami hal seperti itu, dimana dulu Bapak tuh mudah lupa. Jujur, memang betul Pak, orangnya lupa dulu. Kadang mau tanyakan tuh di handphone sama teman Bapak atau di kelas, ini gimana ya caranya ya? Soalnya aku lupa gimana caranya betul menjelaskan tadi. Alhamdulillah teman Bapak itu ada membantu. Nah, yang kedua mengenai sudah berinteraksi. Nah, sudah berinteraksi ini itu memang fakta juga. Bapak pernah mengalaminya dulu. Waktu saya di sekolah. Itu waktu kelas 2 nggak salah itu, sampai kelas 3. Nah, sampai teman Bapak itu bilang ke Bapak, kenapa kini saya misahkan diri dari kami? Itu Bapak bilang sama mereka, apa yang mau dibicarakan. Kadang pembicaraan itu nggak nyambung dengan aku. Nah, barulah mereka itu mulai terbiasa dengan Bapak. Menjadi hubungannya kayak saling menyapanya biasa, menanyakan apa yang sedang dilakukan, semacam itu. Rizky, dari tips dan solusi yang Bapak berikan tadi, apa yang akan Rizky lakukan setelah konseling ini? Seperti yang Bapak bilang tadi, saya akan mencari doa dan membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan teman kita. Oke. Kapan Rizky akan melakukannya? Saya akan melakukannya setelah konseling nanti. Oke. Baiklah. Kapan Bapak dapat menerima hasilnya? Insya Allah saya akan memberikan 3 atau 4 hari kemudian. Oke. 4 hari kemudian. Oke, dari konseling kita dalam ini, apa pemahaman yang dapat Rizky ambil? Yaitu saya akan membaca doa yang Bapak bilang tadi dan membaca Al-Quran agar ingatan saya lebih kuat lagi dan berinteraksi dengan teman-teman saya di sekitar. Baiklah Rizky. Oke. Baiklah, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Bapak doakan semoga masalah Rizky dapat terselesaikan dengan solusi yang Bapak berikan tadi. Oke, sama-sama Rizky. Oke, ini Bapak ikat keluar.